والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. نحن في راه وراحة وهدوء واستراحة في الإسلام أعلى من الإسلام. Pertama-tama yang kami muliakan guru kita semua Al-Habib Zainul Abidin bin Muhsin Al-Hidwan dan guru kita Syekh Taha Iban dan segenap para habaib, segenap para asatidz yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, alhamdulillah masih diizinkan kita semua berkumpul pada malam hari ini untuk menyambung kebaikan. Maksudnya menyambung kebaikan, mungkin ada sebagian dari kita yang sebelumnya hadir di hal burus kumpul. Mungkin ada sebagian dari kita yang sebelumnya hadir di acara hal yang lain dan malam ini masih disambung acara. Masih sambung, kita semua masih sama-sama ingin mendapatkan keberkahan. Itulah contoh murid yang benar-benar cinta kepada guru. Dimanapun ada hal gurunya didatangi. Dimanapun ada hal gurunya didatangi, yang sungguh luar biasa. Dan tadi yang dibahas tentang oleh Ustaz Khalid, beliau ini dari situ Bondo dan beliaulah guru saya dalam bidang nahwu. Jadi Al-Fakir saya sendiri bisa membaca kitab ya karena berkahnya beliau. Berkahnya beliau. Kelihatannya tawadhu tapi ilmunya luar biasa. Beliau membahas tentang Syekh Muhammad Al-Busiri, pengarang Ratib Burdah, yang mana mendapatkan magam sampai sekarang namanya senantiasa disebut. Karena apa? Karena karangannya burda. Karangannya burda. Diceritakan, diriwayatkan ketika Al-Imam Muhammad Al-Busiri mengarang kitabnya, mengarang maulid burdahnya, beliau kehabisan kata-kata. Beliau kehabisan kata-kata dalam bait famablaghul ilmi fihi annahu bashar. Habis kata-kata sudah. Itu bait yang ke-52 kalau tidak salah. Bait yang 52 mau bikin maulid tapi lupa, tidak dapat lagi. Kupikir kada sampai, hendak melanjutkan bait syairnya. Tidak lama tertidurlah beliau dan bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun melanjutkan wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Jadi bait famablaghul ilmi fi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Banyak bersolawat kepada Rasulullah, dekat hubungannya. Dan yang kita hadiri haulnya sekarang, yang kita hadiri, kita yakin kalau beliau semuanya Al-Habib Haidrah, guru kumpul dekat dengan Allah. Karena apa? Perantara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dekatnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai murid, kalau memang ingin dekat kepada Rasulullah tanpa perantara tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang bisa dekat dengan Allah dan Rasulnya kalau tidak memiliki pelantara. Entah itu pelantara guru, entah itu pelantara sunnah yang telah ia amalkan. Banyak pelantara demi pelantara yang harus ia kerjakan agar dekat dengan Allah dan Rasul. Tidak bisa dia mengatakan saya sudah dekat dengan Allah tanpa pelantara apa? Tidak bisa. Pasti di sana ada sebab yang membuat dia dekat dengan Allah dan Rasul. Dan salah satu sebab untuk dekat kepada Allah dan Rasulnya, Rasulullah SAW bersabda, "Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu bima syaa." Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aku terletak bagaimana tentang sangkaan hamba-hamba. Falyadhunnu bima syaa, maka berprasangkalah kepadaku sebagaimana engkau inginkan." Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Begitu pula sebaliknya, kalau kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keburukan. Teruslah berprasangka baik kepada Allah dan kepada makhluk-makhluk. Sangka baik saja sudah. Sekarang hujan, namun dilihat dari wajah buah hadirin ini, dilihat dari masa buah hadirin, mau pang sudah. Dalam hati masih Habib pagi, baru Habib Zain lagi, awas lagi Habib Zain lagi. Hujan pulang. Rumah yang dipikirkan, tubuh di sini, badannya di sini, tapi rumah yang dipikirkan. Genteng itu tembus ke dalam. Tilam basah nih.
masak macam-macam yang dipikirkan, kendaraan basah, helm basah, semua yang dipikirkan. Ada yang menyambatkan membawa jas hujan, yang dipikirkan badannya ada di sini, tapi yang dipikirkan keluar, yang dipikirkan keluar. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sangka baik, mudahan kendaraan umum kering ada yang melaporkan, sangka baik. Sangka baik. Tapi buruhannya di dekat tuan rumah. Nyari sedikit biar tuan rumah mendengar. Insya Allah tuan rumah menyatakan kain lah. Kamu kada kain ini ngantuk buruhannya. Diisi dengan senyuman sedikit. Berprasangkalah baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau setiap hujan mau, jangan. Kita di Banjarmasin, kalau hujan sedikit, ya Allah hujan pulang, hanya hendak membasuh kendaraan. Ya Allah hujan pulang, hanya keluar. Ya Allah hujan, mengeluh, setiap hari mengeluh. Yang ada di daerah-daerah lain kepanasan, Pak, Bu, kepanasan. Situ Bondo luar biasa panasnya. Situ Bondo luar biasa panasnya. Mengharapkan hujan, kita di sini dapat hujan, tidak ada bersyukur. Ya begitulah yang namanya manusia. Panas minta hujan, sudah hujan minta panas. Yang namanya manusia tidak akan pernah terpenuhi, keperluannya tidak akan pernah terpenuhi. Maka dari itu berprasangkalah baik dengan Allah. Kalau seseorang yang ia pikirkan adalah kebaikan dari Allah, semua segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Kullu syai'in lahu shalah, segala sesuatu pasti ada hikmah. Hujan yang Allah turunkan sekarang ada hikmahnya. Hujan yang Allah turunkan, hikmahnya apa? BPK kada keluar. Itu hikmah. BPK kada keluar. Hanya yang ginian kurang paham, yang lain kada paham. Karena di sini banyak supirnya. BPK kada keluar karena apa? Apinya pajar sudah. Kada sempat hidup. Banyak hikmahnya karena kita tahu di Banjarmasin paling sering kebakaran. Dan Banjarmasin paling banyak BPK-nya. Hikmah hujan, bersyukur. Allah berikan. Terkadang kita melihat musibah dari Allah, tapi orang lain melihat itu sebagai nikmat. Orang lain melihat itu sebagai nikmat. Orang yang berjualan es sedih mengharinya hujan, tapi orang yang menjual bakso bingung, orang yang menjual bakso katakan habis malam ini. Karena memang yang dicari yang panas-panas. Berprasangka baik, jangan suka mengeluh. Berprasangka baik. Kalau tidak bisa untuk berprasangka baik, maka jangan pernah mengeluh. Paling tidak sudah diam. Jangan berpikir yang macam-macam. Jangan berpikir yang macam-macam. Berprasangkalah baik kepada siapapun, terutama seorang istri kepada suaminya, seorang suami kepada istrinya, seorang anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya. Berprasangka baik. Berprasangka baik. Terlebih lagi seorang murid kepada guru. Terlebih lagi seorang murid kepada guru. Karena kita pada malam hari ini tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keyakinan kita dan prasangka baik kita yang besar kepada wali yang kita hadiri. Al-madad ala badril masyr. Apa yang kita dapatkan sebagaimana keyakinan kita kepada mereka. Kalau kita yakin Sahibul Haul yang sekarang akan memberikan manfaat yang besar bagi kita, maka kita akan mendapatkan yang sungguh luar biasa. Terlebih lagi di majlis seperti ini, manfaatnya luar biasa. Pertama, kita akan diampuni dosa kita. Di majlis seperti ini sudah pasti diampuni dosa kita. Tapi kalau sudah tahu di majlis seperti ini dosa diampuni, kulit jangan menambah dosa. Sudah bersih kulit, sudah hilang dosa, kulit menambah lagi hukuman. Jangan. Kalau sudah kurang dalam keadaan bersih, jangan ditambah menjadi penyakit. Pertama, pulang dalam keadaan diampuni dosa. Lalu yang kedua, pulang insya Allah kenyang. Berkahnya yang sungguh tampaknya. Berkahnya tampaknya tak kenyang kita pulang. Alhamdulillah. Kalau biar Pak Bu hadir maulidan di Tarim, sudah lawasnya luar biasa, lamanya luar biasa, dapat kopi. Kada manis pulang. Pahit kopi. Pahit kopinya. Tapi mereka berkumpul karena apa? Mereka berkumpul karena cinta dan tahu Shahibul Maulid. Dan mereka berkumpul karena tahu Shahibul Haul. Kalau kita yang ada dalam niatan kita adalah Shahibul Maulid ataupun Shahibul Haul, mau dapat makan ataupun tidak yang penting hal. Kalau memang tujuan kita seperti itu. Tapi kalau tujuan yang simpel, anak-anak aktif. Atau tujuannya yang simpel, anak kulit kanyang pipai, mama kada masak.
Jangan tanamkan niat yang rendah, tapi tanamkan niat yang lebih tinggi. Agar apa? Agar dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar menjadi bukti kalau pernah berkumpul menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasang niat yang tinggi. Biasakan pasang niat yang baik. Ketika keluar dari rumah, pasangkan niat ingin membantu sesama muslim. Pasangkan niat ingin menyambung tali silaturahmi. Sehingga sudah terbiasa memasang niat-niat yang baik, dan kita nanti ketika bertemu dengan Allah akan heran dengan pahala-pahala yang begitu besar, pahala-pahala yang luar biasa yang mana tanpa sengaja hanya berasal daripada niat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amal. Lebih baik daripada amal. Sudah jelas. Cukup nih. Buat ini mengangguk-angguk mengantuk pun ada juga. Mengangguk-angguk lapar ada juga sudah. Terlihat sudah. Yang binian berkerudung karena tapi terlihat. Yang laki ini ini jelas pada lapar. Lam mim lapar sudah tulisan semuanya. Jadi tidak banyak yang dapat kami sampaikan, namun hendak lawas. Cukup satu penceramahnya, insya Allah lawas. Tapi kalau 3 penceramahnya yang berbunyi bukan mic tapi perut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.